2 tahun silam, ketika semuanya masih baik-baik saja sebelum PHK massal menimpa kami para buruh. Aku yang kala itu pun tak menyangka jika nasib buruk itu akan ikut serta menimpa diriku. Padahal profesiku kala itu sejalan dengan hobi yang selama ini bersemayam di dalam diri ini. Ya, perkenalkan, namaku Dimas. Aku berasal dari daerah Jawa Timur dan usiaku saat ini masih menginjak usia ke-24 tahun. Namun saat ini aku berdomisili di daerah Jawa Barat karena harus ikut kedua orang tuaku yang kini telah menetap di daerah itu. Perkenankan aku untuk berbagi sedikit kisah yang telah berhasil merubah cara pandangku selama ini terhadap kedua orang tuaku sendiri. Ya, sejak kecil aku dibesarkan di lingkungan yang kolot, konvensional, yang apa-apa selalu saja dikait-kaitkan dengan hal-hal berbau klinik dan juga mistis. Dulu aku sempat percaya saja dengan setiap ucapan dari warga sekitar, salah satunya ucapan mereka yaitu melarang anak kecil keluar rumah saat menjelang waktu maghrib tiba. Alasannya cukup lucu, katanya takut dibawa kabur oleh sesosok makhluk halus. Benarkah? Ya, namun seiring dengan berjalannya waktu dan merambahnya pergaulanku ke ibu kota, bertemu dengan orang-orang dengan pemikiran maju yang selalu mengedepankan logika. Alhasil, aku lebih percaya dengan hal-hal yang lebih nyata. Tahayul, mitos, Aku menyikapinya cukup dengan tersenyum geli saja. Bahkan pernah suatu ketika aku sampai berstatement keras bahwa orang-orang tua zaman dulu rata-rata adalah pembual, karena mereka secara bergenerasi selalu saja menyebarkan kebohongan tersebut dengan alasan pamali. Satu jawaban yang hingga saat itu tidak bisa menjawab atau memberiku alasan yang cukup simpel. Sehingga suatu ketika tibalah masanya di mana aku harus menarik kembali penilaianku itu. Setelah sang waktu sudi mempertemukanku dengan kejadian yang memang tidak bisa dicerna secara logika. Di sore hari itu, aku pun mulai bergegas pulang setelah 1 hari suntuk menghabiskan waktu untuk bekerja. Dan kebetulan hari itu suasananya pun mulai teduh dengan sedikit mendung. Jarum jam di lenganku pun kala itu sudah menunjukkan waktu di pukul jam 4 sore. Aku pun segera berjalan sebentar menuju ke jalan raya untuk menunggu kedatangan bus yang mengarah ke terminal dekat rumahku. Beruntungnya saat itu aku cukup menunggu sekitar 10 menitan saja. Bus yang aku tunggu-tunggu akhirnya pun menampakkan wujud lengkap bersama keneknya yang bergelantungan di pintu belakang bus putih yang aku tumpangi. Awalnya bus yang aku tumpangi berjalan terlalu santai sampai diriku pun menjadi kesal karena khawatir kemalaman sampai di rumah. Dan syukurlah sekitar 300 meter di belakang sana terlihat bus lain dengan trayek yang sama tengah terjebak kemacetan di lampu merah persimpangan. Sadar akan ada persaingan, si kernet pun segera memerintahkan sang sopir untuk segera menancap gas. Alhasil, sopir bus usang tersebut pun mulai memamerkan keahlian dalam menyalip beberapa kendaraan yang ada di depannya. Hingga pukul 6:15, akhirnya bus tadi pun menurunkanku tepat di depan gapura perumahan. "Mang, kiri mang!" teriakku. Ya, dari situ aku masih harus berjalan kaki sekitar 1,5 kilometer untuk sampai ke rumah. Sebetulnya ada angkot yang melewati depan gang rumahku, namun aku lebih memilih untuk berjalan kaki karena kala itu aku sangat rindu suasana menjelang petang di sepanjang jalan komplek perumahan itu. Jalur tersebut merupakan jalur penuh dengan kenangan manakala aku masih duduk di bangku sekolah dasar dan juga ketika masih SMA. Jalanan bertatahkan aspal dengan pemandangan sungai yang meliuk-liuk di sebelah kirinya, membuat jalur ini menjadi jalur alternatif bagi mereka yang sedang malas berjumpa padatnya kendaraan di jalan raya.
Dan pada saat itu terdengar pula lantunan zikir dan juga doa-doa dari corong pengeras suara di sebuah masjid yang mengisi keheningan senja itu. Beberapa jemaah sholat maghrib pun sudah ada yang lebih dulu kembali ke rumahnya, sedangkan sisanya masih kusuk berdoa di dalam rumah ibadah itu. Awalnya aku ingin sekali mampir ke masjid untuk menunaikan ibadah sholat maghrib, namun urung aku lakukan. Ya, aku pun memutuskan untuk lanjut memacu langkahku menuju ke rumah agar bisa sesegera mungkin mandi sebelum melaksanakan sholat. Keadaan di depan masjid kala itu cukup terang karena terpapar cahaya dari beberapa lampu penerangan jalan. Area di depan masjid juga terlihat tidak terlalu ramai oleh orang-orang yang berlalu lalang. Meskipun demikian, semuanya pun masih tampak normal-normal saja. Hingga akhirnya aku pun melangkahkan kaki semakin jauh dari masjid. Aku terus melangkahkan kaki dengan kepala menunduk memperhatikan jalan beraspal, khawatir jikalau ada bagian jalan yang permukaannya berlubang ataupun tidak rata. Dan setelah sekitar 300 meter selepas masjid tadi, aku pun mulai berjalan dengan pandangan lurus ke depan. Di situ aku mulai sadar sebab jika diperhatikan tampak ada yang aneh dari sini. Ya, keadaan jalan terlihat berbeda dari beberapa waktu sebelumnya. Cahaya-cahaya lampu-lampu penerangan jalan tampak lebih sendu, meninggalkan kesan muram temaram akibat terhalang oleh batang juga dedaunan mahoni dan juga ansana. Jalan tadi betul-betul menjadi lenggang, padahal awalnya aku sempat menjumpai orang-orang ataupun kendaraan yang berlalu lalang di permukaan aspal jalan itu. Dan lebih anehnya lagi, suara lantunan doa yang sebelumnya lantang berkumandang melalui corong masjid kini tak terdengar lagi. Aneh sekali, padahal jaraknya belum begitu jauh. Keadaan di sebelah kiriku terlihat gelap gulita. Ya, di sebelah situ memang terdapat aliran sungai yang permukaan airnya tak pernah tersentuh oleh cahaya lampu penerangan jalan. Dulu, di sebelah kiri jalan banyak sekali ditumbuhi pohon bambu. Barulah di awal tahun 2000-an pihak keamanan sekitar mulai membabat habis semak belukar dan juga pohon-pohon bambu tersebut dengan alasan keindahan. Sebenarnya ada alasan non-logis yang dijadikan dasar dibersihkan area yang dipenuhi rumpun bambu tersebut. Namun demi kenyamanan para penghuni komplek, maka pihak keamanan setempat pun sepakat untuk menggunakan diksi keindahan. Selepas melewati masjid, aku pun tidak paham kenapa justru hawanya malah menjadi berbeda bila dibandingkan dengan beberapa saat sebelumnya. Sekarang kondisi jadi terkesan mencekam hingga membuat bulu kuduku meremang, padahal sudah berkali-kali aku melalui jalan ini di jam yang sama pula. Dan semuanya berjalan lancar-lancar saja, tidak pernah menjumpai hal-hal yang terasa aneh. Tapi aku terus berusaha untuk tetap tenang dan juga berpikir positif. Sunyinya kondisi jalan saat itu ditambah lagi dengan temaramnya sinar lampu penerangan dan juga sinar lampu-lampu rumah warga akibat terpapar selimut kabut yang lumayan tebal yang mendadak datang dari arah depan, membuat nyaliku perlahan mulai menciut. Kabut tersebut sangatlah misterius. Saat itu aku tidak merasa kalau kehadiran kabut tipis itu terjadi secara natural. Sekali lagi, aku mencoba berusaha untuk menangkap lantunan-lantunan doa-doa dan juga zikir dari corong toa dari pengeras suara masjid itu. Namun hasilnya tetap saja nihil. Jangankan lantunan doa, gemericik air dan derasnya ceram yang jelas-jelas berada di sisi kiri jalan pun tidak bisa tertangkap oleh indera pendengaranku. Udara seakan-akan tak lagi berperan dalam menghantarkan suara. Aku seolah-olah seperti sedang memasuki dimensi lain. Sesekali aku menoleh ke belakang berharap jika ada orang ataupun kendaraan yang searah denganku. Tapi tetap saja nihil, tak ada satupun yang kulihat. Jalanan tetap dikuasai oleh kesunyian yang berbalut kabut tipis yang melayang tenang.
Aku pun kembali melangkahkan kaki ke arah depan dengan perasaan yang berkecamuk. Belum pernah sekalipun digelayuti perasaan sejanggal seperti kali ini. Dan baru saja melangkahkan kaki beberapa meter, sepasang mataku ini menangkap adanya pergerakan seseorang dari arah depan yang berjalan tengah menuju ke arahku. Seketika hatiku pun girang bukan kepalang, karena siapapun orangnya, yang jelas kehadirannya turut berkontribusi mengurangi rasa ketakutanku kala itu. Saat itu juga aku pun mencoba memperhatikan sosok tadi yang jaraknya masih sekitar 60 meter di depan. Dan sosok itu terlihat sedang berjalan ke arahku. Kedua bola mataku pun mulai menelisik tajam ke arah sosok yang wujudnya masih berupa siluet akibat belum terkena pendaratan cahaya lampu penerangan. Hingga akhirnya jaraknya pun hanya sekitar 15 meteran lagi di saat cahaya lampu taman di salah satu rumah warga mulai bisa menjamah orang itu. Aku pun menjadi semakin penasaran dengan sesosok tadi. Ku percepat langkahku agar bisa berpapasan dengannya. Siapa tahu aku mengenalnya. Lumrah rasanya bila diriku berpikir demikian, karena sebagian besar masa-masa kecilku kuhabiskan di sekitaran sini. Hingga akhirnya aku pun mulai berpapasan dengan sesosok itu. Rasa penasaran yang belum lama begitu menggebu-gebu kini malah berbalik memudar. Ya, mataku terbelalak, jantungku tak berhenti berdetup sedemikian kencang. Sial memang ketika cahaya lampu berhasil menyingkap wajah itu. Aku pun baru menyadari jika sosok itu tidak memiliki sepasang bola mata, tidak memiliki batang hidung, dan yang lebih menyeramkan lagi, ia tidak memiliki bibir. Alhasil, deretan gigi dan gusinya bisa jelas terekspos oleh pandanganku. Dan yang lebih membuatku semakin bergidik adalah satu kenyataan kalau sekujur tubuh sosok misterius itu, dari mulai wajah, lengan hingga kakinya yang begitu hitam legam, bagaikan jelaga, lebih tepatnya seperti tubuh orang yang sudah hangus terbakar. Sadar akan penampilannya menjadi perhatian, sosok menyeramkan itu pun tadi malah menoleh ke arahku. Dan secara spontan aku pun segera menunduk, rasa ngeri mulai menguasai jagat pikiranku. Akan tetapi kala itu aku masih bisa melangkahkan kaki walau mulai terasa lemas dan juga gemetar. Astagfirullah, makhluk apaan barusan ya? Batinku dalam hati, namun masih penuh dengan rasa ngeri dan juga tanda tanya. Langkah kakiku pun terhenti di tengah rasa takut. Kembali lagi logika menguasai. Alam pikirku seolah enggan menerima realita bahwa aku baru saja menemui hal yang selama ini menurutku hanyalah omong kosong semata. Ya, sulit bagiku untuk tergesa-gesa menyimpulkan jika yang baru saja aku temui barusan adalah sebangsa demit ataupun memedi. Akhirnya, untuk memastikan apakah sesosok tadi manusia ataupun bukan, maka aku pun segera memberanikan diri untuk menoleh ke arah belakang. Dan anehnya, ketika aku menengok ke belakang, saat itu di pandanganku tak nampak siapapun juga. Yang ada hanya ada jalanan yang sepi berhiaskan cahaya redup lampu-lampu taman dari beberapa rumah warga. Bulu kuduku pun meremang hebat, tak habis pikir, padahal belum ada 5 detik dari saat aku berpapasan dengan sesosok itu. Makhluk itu pun sudah menghilang begitu saja entah kemana bagaikan ditelan bumi. Aku pun terpaku di tepi jalan membisu, tatapanku kosong namun dengan benak yang terus berkecamuk. Entah sudah berapa lama aku mematung hingga akhirnya sayup-sayup kedua telinga ini pun bisa mendengar kembali gemericik air sungai dan kumandang sholawat di masjid. Semakin lama semakin jelas suara-suara tersebut terdengar. Dan tiba-tiba saja kala itu aku pun dikejutkan dengan panggilan seseorang kepadaku. "Bang, kenapa bang di sini terus bang? Buruan pulang, sebentar lagi hujan tuh sudah mendung," ujar seseorang yang seketika saja muncul di belakangku. Aku pun sangat terkejut karena tiba-tiba ada orang yang menegur sembari menggoncang-goncangkan bahuku. Jujur, saat itu aku masih ketakutan gegara kehadiran makhluk tadi.
Sekarang ditambah lagi ada yang kembali membuatku terkejut dengan perasaan was-was. Perlahan demi perlahan aku pun menoleh ke arah sumber suara itu. Dan syukurnya ternyata orang itu adalah Didin, adik dari teman SD ku. Allahu Akbar, bang. Ditanyain dari tadi kok malah diem saja sih? Ada apaan sih bang? Kembali Didin bertanya penuh rasa heran lantaran aku masih saja terdiam tanpa sepatah kata pun. Aku pun terdiam seketika ketika Didin menceritakan semua itu. Ada perasaan tidak yakin dengan ucapan Didin barusan. Jika memang benar-benar laki-laki itu memanggil hingga sampai 6 kali, pastinya aku akan mendengar. Dengan nafas yang sedikit terengah-engah, aku pun mulai menjelaskan bila aku tadi tidak bertemu siapapun di situ, termasuk mobil ataupun motor yang lewat. Dan oleh sebab itu, aku pun menjadi sedikit bingung bagaimana Didin bisa tiba-tiba muncul di hadapanku. Lelaki itu tak segera menimpali, perlahan ia mengamati ekspresi wajahku yang mungkin dilihatnya tampak sangat kacau. Maaf bang, kalau boleh tahu sebenarnya abang itu kenapa sih? Tanyanya kembali dengan sopan. Sepertinya ia mulai curiga sehingga timbul rasa ingin tahu tentang apa yang baru saja aku alami. Awalnya aku tidak mau menceritakan karena khawatir dianggapnya sedang halu ataupun membual. Namun karena Didin terus merayu, akhirnya aku pun membuka suara. Didin terlebih dahulu menyodorkan sebungkus rokok yang hanya tinggal beberapa batang saja. Nih bang, merokok dulu sebatang, biar ceritanya lebih rileks, lebih santai, ucapnya seraya tersenyum mendapati hal itu. Aku pun segera mengambil sebatang rokok dan segera saja kusulut rokok itu. Kemudian aku pun menghisap rokok itu secara dalam-dalam lalu kukepulkan asapnya ke arah atas. Aku pun meremang, merasa sedikit lebih tenang. Beberapa saat kemudian aku pun mulai bercerita tentang apa yang baru saja aku alami di tempat itu. Sepanjang aku mengisahkan, Didin tampak tenang mendengarkan. Ia tak berusaha menyela maupun membantah hingga di penghujung cerita. Air muka Didin masih menunjukkan ekspresi yang datar-datar saja. Bang, menurut abang yang barusan itu sosok apaan coba bang? Tanya Didin. Ya aku nggak tahu lah Din. Kalau menurut kamu gimana? Aku pun berbalik tanya kepada Didin. Itu tuh makhluk halus bang, jawab Didin dengan singkat tapi tegas. Yakin kalau itu makhluk halus? Iya bang, abang ini gimana sih, lucu banget sih bang, balas Didin sembari tertawa kecil mendapati hal itu. Aku pun langsung menyipitkan mata agak tersinggung manakala ia menyebutku lucu. Namun tak lama kemudian Didin pun melanjutkan ucapannya. Logikanya gini deh bang, mana ada coba manusia yang gak punya mata bisa jalan normal? Kan gak mungkin bang. Terus apa ada orang yang wujudnya hangus kayak yang baru aja abang lihat itu tuh, gak punya batang hidung, gak punya bibir? Serem banget itu mah bang. Itu jelas-jelas bukan manusia bang, saya yakin itu setan, ucapnya kembali. Aku pun diam mengiyakan meskipun tanpa kata-kata maupun anggukan. Lagian abang juga salah sih, timpal Didin secara tiba-tiba. Di sini aku mengeritkan dahiku tak paham maksudnya. Ia menyalahkanku, namun beberapa saat kemudian Didin mulai melanjutkan ucapannya lagi. Kan abang udah tahu waktu itu sudah maghrib, kenapa abang masih saja maksain jalan? Kan harusnya abang itu berhenti dulu kek, sholat dulu gitu di masjid. Jangan malah terus jalan begitu bang. Terus apa hubungannya Din? Sanggahku lagi mempertanyakan kalimat barusan. Gini bang, aduh ini maaf deh, bukannya aku mau ngajarin abang, tapi setahu saya bang, waktu maghrib itu adalah waktunya pergantian dari terang ke gelap. Nah di saat itu juga bakalan ada gerbang-gerbang alam lain yang bakalan terbuka bang. Nah sebabnya orang-orang tua zaman dulu tuh bang sering banget ngelarang anak-anaknya untuk keluar rumah pada saat maghrib. Soalnya di waktu-waktu itu tuh banyak sekali makhluk-makhluk halus bakal mulai beraktivitas bang. Jelas Didin kembali sembari beberapa kali ia menghisap rokoknya.
Nah, kalau barusan abang bilang nggak ketemu siapa-siapa dan juga nggak mendengar suara apapun, aku yakin itu bang, kayaknya sih abang ini sempat masuk ke portal gaib deh bang. Tambahnya lagi, saat itu aku tidak berkomentar apapun, sebab kalau memang beberapa waktu lalu itu aku sempat memasuki dimensi lain, aku pun hanya bisa bersyukur di dalam hati karena sudah bisa kembali lagi ke alam nyata dengan keadaan selamat. Kalau menurut saya sih bang, lain kali kalau abang itu bertemu dengan waktu maghrib pas lagi di jalan ataupun di mana, itu mendingan abang itu berhenti dulu, kayak sholat dulu deh, biar abang itu sedikit merasa tenang, istirahat gitu. Jangan terus maksain jalan seperti ini bang, ucapnya kembali. Aku pun lalu mengangguk dengan kalimat yang satu ini. Ya, memang akulah yang salah karena lebih mementingkan ego untuk sesegera mungkin sampai ke rumah. Padahal sudah jelas jika waktu sholat maghrib terlalu singkat dibandingkan dengan waktu sholat yang lain. Tapi tenang saja bang, bukan cuma abang kok yang pernah ngalamin hal yang kayak gitu bang. Rata-rata warga di sini juga pernah ngalamin kejadian janggal kayak gitu bang. Yang penting sekarang mau kemanapun tujuan kita itu jangan lupa kita awali dengan doa, tambah Didin lagi. Singkat cerita, Didin pun lalu berpamitan diri. Aku pun juga tak perlu merasa khawatir lagi karena memang keadaannya sudah kembali seperti sedia kala. Tak ada lagi selimut kabut yang menghalau terangnya lampu penerangan jalan. Orang-orang dan kendaraan kembali terlihat berlalu lalang. Tak ada lagi rasa mencekam, tak ada lagi rasa takut yang menguasai. Meski pertemuanku dengan makhluk mengerikan tadi betul-betul membekas hingga saat ini. Hari demi hari terus berlalu begitu saja hingga akhirnya kala itu setelah aku selesai sholat isya, aku pun tetap berdiam diri di atas sajadahku. Aku mengingat kembali akan rentetan kejadian yang pernah aku alami. Namun sudah pasti semua kejadian itu mengandung pembelajaran di dalamnya. Bila selama ini diriku selalu protes atas larangan orang-orang tua terdahulu agar jangan keluar rumah di saat maghrib. Saat itu aku pun langsung menyadari dan juga memahami maksudnya. Pamali, ya mungkin menjadi satu-satunya kata pamungkas yang akan mereka lontarkan. Sebab orang-orang tua zaman dahulu memang tidak bisa menjabarkan satu masalah secara mendetail. Kemampuan mereka untuk menerangkan jelas berbeda dengan kemampuan anak-anak di generasi saat ini yang tingkat pendidikannya maupun intelektualnya sudah jauh melampaui mereka. Dan oleh karena kejadian itu, aku pun akhirnya bisa memahami kenapa di waktu maghrib orang tua akan melarang anak-anaknya untuk berada di luar rumah. Jangankan anak-anak yang secara usia sangatlah rentan bersinggungan dengan hal-hal tak kasat mata, orang dewasa saja masih bisa tersesat memasuki portal gaib. Namun itu semua kembali lagi pada pribadi seseorang. Kisah ini hanyalah untuk sekedar berbagi pengalaman, tak ada sedikit pun niatan untuk mengubah cara pandang seseorang. Selesai. Ya, sekian cerita kali ini. Semoga cerita ini bisa menghibur dan cerita ini bisa bermanfaat yang kami harapkan. Kami ucapkan terima kasih banyak kepada teman-teman semua yang telah mendukung kami. Semoga amal kebaikan teman-teman dibalas oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala berupa hal-hal yang lebih baik dan lebih bermanfaat dalam kehidupan kita semua. Dan untuk teman-teman dimanapun berada yang sedang sakit, semoga diberi kesembuhan. Yang sedang mengalami kesulitan, semoga diberi kelancaran dalam segala hal. Dan mungkin untuk teman-teman yang baru menemukan channel Kegelapan Sunyi dan baru mendengarkan cerita-cerita dari kami, yang belum mendukung silahkan dukung kami dengan cara klik tombol subscribe-nya agar kami ini lebih bersemangat lagi membuat cerita-cerita terbaru di channel Kegelapan Sunyi. Sekali lagi kami ucapkan mohon maaf yang sebesar-besarnya jika ada kata-kata yang salah yang kami sampaikan di dalam cerita. Baik, sampai jumpa di cerita-cerita selanjutnya. Akhirul qouli wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.